tidak pakai peci dulu Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap apapun yang terjadi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujahidin syahidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, adik-adik, akang-akang, teteh-teteh, uwa-uwa, mama, simpuling menenganggo bahasa Sunda Buhun ya, bahasa Indonesia. Tegang tos ngesan berada di bahasa Sunda Buhun. Milik pun anak tengah tosin gitu, tengah tosin kayak Zaki, Zahra, Zalpa, pun anak. Hari di Ayu rencana nin di Terawas nin teh pembicara utama, simpul 5 cadangan. Selalu pemain cadangan yang kualitasnya jauh di bawah pembicara utama. Kita gitu. Jadi punten satu acara. Bari teruskan dengan bahasa Indonesia wae, punten satu acara. Ibu sekalian, izinkan saya sekarang menceritakan sedikit memulai dengan apa-apa saja yang kita baca dari surat Al-Waqi'ah, kemudian dilanjutkan Ar-Rahman sebagai bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Waqi'ah setidaknya Allah SWT mengajari kita langsung Allah pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, memberikan kesehatan. Dengan mudah Allah SWT mengkayakan kita maupun memiskinkan kita. Allah SWT menyehatkan kita, dengan mudah pula memberikan kita sakit. Allah SWT menciptakan kita, membentuk tubuh kita yang sempurna ini, namun yang mudah pula Allah SWT bisa mengambilnya bila Allah mau. Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka semuanya bisa terjadi. Walaupun seluruh manusia bersatu bergabung untuk menolak bahaya yang telah Allah takdirkan, tapi kalau Allah sudah takdirkan terjadi, maka terjadilah. Di dalam soal rupiah, karena ini kita sangat yakin, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pula yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang buruk buat kita. Kalau kita mah bisa salah paham, bisa salah lihat, bisa salah menilai, tapi Allah SWT mustahil salah menilai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, kata Allah, tapi baik bagimu menurut Allah. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagimu, Allah nggak tahu, tidak tahu apa-apa. Jadi karenanya kita perlu terus-menerus, saya menasihati diri saya sendiri dan keluarga saya, dimulai dari situ. Saya menasihati diri sendiri ini bahwa belum tentu yang saya sukai itu baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya, belum tentu yang saya tidak sukai itu buruk menurut Allah SWT. Karenanya jalan satu-satunya bagi seorang muslimin dan muslimat tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT. Senantiasa. Dan kita minimal saja melakukannya. Kalau mau sholat yang wajib-wajib saja minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami
jalan yang lurus. Minimal 17 kali. Ditambah kalau sholat rawatib 12 rakaat dalam rangka menggapai istana di surga seperti yang Rasul sampaikan. Tidak 12 rawatib rakaat, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat ba'da zuhur. Ya, rawatib semuanya itu, insya Allah. Nah, jadi kalau kita tambah 12 rakaat, belum duhanya, belum tahajudnya, sering sekali dalam sehari kita mohon petunjuk dari Allah agar Allah berikan kepada kita petunjuk yang lurus. Apa itu petunjuk yang lurus? Para ulama menyampaikan ya hidayah. Asal kita sungguh-sungguh memohon hidayah, insya Allah Allah berikan. Ihdinas siratal mustaqim. Allah mulai memberikan tadi gambaran di dalam surat Al-Waqiah misalnya, bahwa Allah membagi secara umum menurut para ulama tiga golongan. Yang pertama, orang-orang yang dekatkan kepada Allah, as-sabiqunal awwalun, ya, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang paling dekatkan kepada Allah. Dan itu jumlahnya tidak banyak dari golongan kita sekarang, tapi sangat banyak pada golongan-golongan terdahulu. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari golongan terdahulu, sedikit dari golongan kemudian yang kita ini. Golongan kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Nah itu lumayan lah, ada banyak. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Yang ketiga tentu ashabul shimal, yang kita mohon pada Allah agar kita dijauhkan dari golongan ini. Golongan inilah yang akan berada di nerakanya Allah SWT. Ya, di dalam surat Al-Waqiah setidaknya kita mentadaburi hal itu. Boleh tidak kita memohon agar kita berada di golongan yang pertama? Sangat disarankan kita memohon untuk berada di golongan pertama. Kuotanya masih ada walaupun sedikit. Qalilu minal sullatun minal akhirin wa qalilu minal akhirin, sedikit. Tapi alangkah baiknya kita berusaha keras menuju kuota yang sedikit ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anakku, kita berharap betul ada di kelompok yang pertama. Sehingga kalau kita luput mendapatkan golongan yang pertama, insya Allah kita turun ke golongan yang kedua, ashabul yamin. Lumayan. Jangan minimalis itu, saya mah yang penting mau masuk surga. Gak apa-apa lah, ashabul yamin yang paling rendah sekalipun, iya kalau masuk. Kalau gagal, lewatnya ke ashabul shimal. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira itu tadabbur sedikit terhadap surat-surat, ayat-ayat yang berada di dalam surat Al-Waqiah. Kalau di surat Ar-Rahman, ini adalah sebuah surat di mana ada satu ayat yang paling banyak diulang di dalam seluruh Al-Quran sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat tanya kalau di dalam Al-Quran. Maka nikmat Allah mana lagi yang masih kalian dustakan? Artinya kalau 31 kali Allah mengulang-ulang hal tersebut, sangat banyak nikmat Allah yang kita dustakan, yang tanpa kita sadari sehari-hari. Banyak sekali nikmat tapi luput kita mensyukurinya. Sangat banyak. Ya, nikmat yang paling terasa tentu saja tapi tidak terlihat, nikmat udara yang selalu kita hirup secara haratis, gitu. Kesehatan, apabila sedikit saja Allah cabut nikmat sehat itu, nikmat udara ini. Di Jakarta termasuk salah satu kota yang paling penuh dengan polusi di Indonesia dan menyebabkan banyak sekali penyakit jantung di sana. Jantung dianggap penyakit yang paling pembunuh, yang paling banyak membunuh manusia di dunia ini adalah jantung. Bahasa Kristennya silent killer, pembunuh yang senyap, ujung-ujung serangan jantung. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, anak-anakku, adik-adik sekalian, kita perlu betul-betul sungguh-sungguh mendekat kepada Allah SWT. Karena tidak ada pilihan sebetulnya bagi kaum mukminin dan mukminat. Tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin
wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan kalau dalam ayat tadi ya, bagi kaum mukminin dan kaum mukminat apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara dalam urusan mereka, masih ada lagi pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu lanjutan ayatnya, masih dalam ayat yang sama. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya mereka telah melakukan kezaliman yang sangat nyata. Wa kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu amran ayyuna faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, kira-kira begitu. Nanti Ustadz jangan ragu-ragu memperbaiki. Dan Ustadz beneran, saya itu pemain cadangan. Profesinya arsitek lagi. Gak berhubungan. Nah, setelah kita memahami hal ini, tentu Allah SWT kita perlu pelajari betul, sungguh-sungguh. Dan Allah SWT berkomunikasi dengan kita, tiada lain tiada bukan, melalui Al-Quranul Karim. Inilah kalamullah, kalamnya Allah SWT yang diturunkan secara bertahap dan perlahan-lahan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara bertahap-tahap dari langit bumi ke langit, dari langit bumi ke dunia. Ya, disampaikan oleh para ulama, seluruh Al-Quran diturunkan secara langsung ke langit dunia, tapi kemudian dari langit dunia diturunkannya secara bertahap. Break dulu, Ustaz. Break azan. Insyaallah. Menurut arahan Ustaz, kita break sebentar untuk menyimak dan menjawab azan. Pun Allah mengajari kita banyak hal. Pertama, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Akbar, Allah Akbar. Kita selalu bersaksi kembali, memperbaharui syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian untuk dapat sholat pun kita membutuhkan kekuatan Allah. Hayya 'alas sholat, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Untuk diajak sholat kita perlu kekuatan Allah menyambutnya. Hayya 'alal falah, diajak menuju kemenangan, kita pun membutuhkan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang tadi saya sampaikan ada di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. Saya ulangi kurang lebih artinya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dalam urusan mereka, akan ada lagi pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka tersebut. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatannya yang nyata. Tadi yang mengatakan dari mukminin wal mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi Allah SWT sudah menerapkan sehingga tidak ada pilihan sebetulnya bagi kaum mukminin dan mukminat yang memang menyatakan dirinya beriman. Tidak ada jalan lain selain betul-betul sungguh-sungguh belajar agama ini. Fardu ain hukumnya bagi kaum mukminin mukminat belajar agama Allah, agama Islam. Ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama fardu ain, wajib. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah fahamkan dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karenanya izinkan saya untuk juga melihat ketika Allah SWT menciptakan kita dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Ini sebuah surat yang terkait dengan penciptaan kita di dunia. Untuk apa kita diciptakan Allah di dunia? Allah sudah menyampaikan wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang menarik, kita selalu berpikir ini urusannya dengan manusia. Tidak, Allah menyatakan bahkan jin duluan, sesuatu yang ghaib, yang gak kelihatan duluan yang Allah sampaikan. Dan itu pun bagian dari keimanan ketika
Allah SWT kembali mengajarkan kita tentang yang gaib. Ini bagian dari keimanan yang terpenting. Bahkan yang awal-awal, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang mutakin itu orang yang bertakwa, yang pertama-tama kali beriman juga kepada yang gaib. Jadi penting sekali kita memahami hal-hal yang gaib ini. Nah, salah satu yang secara khusus ditadaburi, izinkan saya, para kesepuhan, para asatidz, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, secara khusus kita perlu sungguh-sungguh memahami ciptaan Allah yang sudah berjanji pada Allah akan menghalangi kita dari berbagai macam kebaikan dan akan bersungguh-sungguh menipu kita agar babarengan sasarangan masuk neraka jahanamnya Allah SWT, yaitu syaitan la'natullah. Allah mengatakan dalam surah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, jangan sampai diperdaya oleh setan yang telah memperdaya ayahanda kalian. Dan bahkan setan bisa melihat kita dari suatu tempat, padahal kita nggak bisa melihat setan. Nah, izinkan saya apabila mau adik-adik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kesepuhan yang ingin sama-sama mentadaburi, kita mulai dari surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7. Surat ke-7 mulai dari ayat 12. Kita ingin mempelajari siapa musuh kita agar kita siap-siap, karena dia, setan laknatullah, senantiasa menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai sebanyak-banyaknya, dan hanya sedikit yang berhasil. Hanya sedikit saja yang berhasil lewat dari godaannya. Nah, di dalam surat Al-A'raf mulai dari surat ke-12, Allah SWT memberikan gambaran yang indah. Setan itu lebih percaya Allah dibandingkan kita, karena setan berkomunikasi, berdialog, nawar-nawar ke Allah. Kalau kita manusia, ya kita kena diwakili mungkin oleh Nabi Musa alaihissalam, Khalilullah, yang hal ataka hadithu Musa idnada Musa Rabbahu bil wadil muqaddas wadil muqaddas itu. Jadi dalam surat Al-Nazi'at yang diceritakan bagaimana Musa dipanggil oleh Allah SWT dan terjadi komunikasi, kira-kira begitu. Tapi kalau setan panjang komunikasinya. Dari mulai surat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairun minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Ini sifat pertama iblis, sombong, merasa diri lebih baik. Padahal Allah menciptakan Adam, Allah kemudian mengajarkan banyak hal, minta malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan manusia lebih mulia dibandingkan malaikat, karena malaikat diminta bersujud. Malaikat bersujud, iblis tidak. Ini salah satunya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itu. Barang siapa yang merasa lebih baik karena keturunan tadi, ya ini dekat-dekat dengan sifatnya iblis. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Itu hukumannya. Jadi yang duluan ada di surga iblis dibanding Adam. Yakin kalau soal keyakinan, kepercayaan, keimanan, lebih langsung berdialog dengan Allah SWT. Tapi karena sombong, Allah minta diturunkan, walaupun belum turun ini. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj, keluar, innaka minas sagirin. Iblis nawar,
Di ayat 14-nya Iblis menjawab, beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Mintanya sampai mereka dibangkitkan. Jadi artinya tiupan sangkakala kedua kalau dalam surat An-Nazi'at. Yang pertama kiamat, kemudian dalam tiupan kedua dibangkitkan. Mintanya lama banget penangguhannya, dikabulkan lagi sama Allah SWT. Yang 14 ini, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah jawab, qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Iblis menjawab lagi, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Mereka ya kita semua ini. Iblis menjawab lagi, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur dan taat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, saya coba buka di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ke-17 ini. Apa sih yang dimaksud Allah iblis mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan yang dimaksud dari kanan itu adalah, sebentar lihat contekan karena bukan ustaz. Ya. Yang dimaksud dengan dari kanan, dari depan, dari belakang itu, dalam Ibnu Tafsir Ali Ibnu Abu Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah makna firman-Nya, akan mendatangi mereka dari muka, artinya akan meragukan terhadap urusan-urusan akhirat. Ini kerjaannya iblis. Dari belakang mereka, artinya membuat mereka menyukai hal yang sifatnya dunia, hubbud dunia. Dan dari kanan mereka, maksudnya mengaburkan mereka dalam urusan agama mereka. Nggak yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, goyang terus akibat godaan syaitan. Dan dari kiri mereka, yakni mereka tergiur kepada hal yang penuh dengan kemaksiatan. Ini menurut Ibnu Katsir. Sedikit lagi dilanjutkan, kagok ini soalnya. 18-nya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka, yaitu kita manusia, ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Maksudnya iblis dan teman-temannya yang mengikuti iblis. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah SWT memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ayahanda dan ibunda kita, untuk makan apa saja. Kebayang tuh di surga apa saja, bahkan gak bisa terbayangkan. Karena kalau masih kebayangkan, pasti lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak mungkin terbersit apa dalam hati. Dalam hadis begitu surga, saking dahsyatnya. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa boleh makan apa saja kecuali yang ini. Dalam ayat tadi disebutkan maksudnya pohon khuldi. Tapi apa yang terjadi, ini masih di surga. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, pohon khuldi, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Itu pikiran jahatnya setan kepada ayahanda kita, seorang nabi. Sudah ada di surga, dikasih berbagai macam hal, boleh ngapain aja, makan apa saja kecuali khuldi. Tapi setan memberikan pikiran jahat dalam rangka untuk membuka aurat mereka. Gitu janjinya. Allah melarang dekat-dekat ini karena biar tidak jadi malaikat ini, dikatakan agar tidak jadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga. Bersumpah lagi setannya. Kalau dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka akhirnya mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah apa melarang kamu dari pohon itu?
Dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, bedanya Nabi Adam alaihissalam langsung sadar begitu ada yang memberikan teguran. Langsung di ayat berikutnya, di ayat 23-nya, qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu kalau Nabi Adam. Saya loncat ke ayat 27. Ayat 27-nya, wahai anak-anak cucu Adam, maksudnya kita semua, janganlah kamu sampai tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi janji setan sampai nanti hari berbangkit akan terus menggoda kita. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan setan akan menggoda kita dari sisi yang paling lemah. Dari setiap manusia punya kelemahan. Ada yang kuat terhadap harta, tidak kuat terhadap kekuasaan. Ada yang kuat terhadap kekuasaan, tidak kuat terhadap wanita. Ada yang kuat terhadap wanita, kekuasaan tidak kuat terhadap. Semuanya berkelindan. Dan setan akan masuk dari titik terlemah kita, dari kecerdasan kita, dari kecantikan kita, kegantengan kita, dari apapun mulai setan bisa masuk. Sangat halus sekali. Yang lebih bahaya lagi dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 kalau tidak salah, Az-Zukhruf ayat 36, 37 kalau tidak salah. Ini yang paling bahaya, kegeeran kita. Kegeeran. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran. Jadi barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ayat 37-nya, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nauzubillah min dzalik. GR. Mulai pelan-pelan kita menyimpang dari Al-Quranul Karim karena kita tidak akrab dengan Al-Quran, tidak sungguh-sungguh tenggelam dalam kenikmatan Al-Quranul Karim. Ya dikasih setan yang dijadikan qarin, menjadi teman, sahabat mereka. Setan-setan ini benar-benar akan memalingkan mereka dari jalan yang lurus, sedangkan mereka merasa merasa mendapat petunjuk. Wa may ya'tu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saja mengawali betapa sesungguhnya kita betul-betul harus memperkuat terus benteng-benteng dan perisai-perisai keimanan kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bahas lagi, karena setan ini sebetulnya lemah kalau kitanya kuat, dan kekuatan itu hanya datang dari Allah SWT, karena tidak ada jalan lain selain mendekat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Yang penting ada beberapa indikatornya. Salah satunya ketika kita mampu menangis di penghujung malam. Itu salah satu indikator. Ibnu Qayyim menyampaikan dalam kitabnya Al-Fawaid, salah satu ciri dari hati yang keras itu udah gak bisa menangis di akhir malam kepada Allah SWT menangisnya, gak bisa menangis lagi. Itu indikator kerasnya hati. Ada 4. 1, melakukan hal-hal yang mubah tapi berlebihan, makan. Lawannya saum. Jangan intermittent fasting, jangan, mending saum aja. Bagi anak-anak muda paham intermittent fasting, saum. Kebanyakan tidur, lawannya ya sholat malam. Karena Rasul mengatakan izzahnya seorang muslim itu pada sholat malamnya dan pada tidak tergantungnya dia pada manusia lain. Yang berikutnya apalagi? Bergaul yang berlebihan. Bergaul dengan banyak manusia tapi bukan teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah.
Hadisnya sebetulnya ketika hadis minyak wangi itu ya, pedagang minyak wangi kita kebagian harumnya, pandai besi itu hadisnya sebenarnya bukan terkait kita bakal bau sangitnya, bisa kebakar badan dan baju kita. Itu dulu bisa kebakar gitu. Dan udah hilang gitu. Udah akan hilang. Ya, terkait dengan ini saya sampai pada satu kesimpulan, dan saya percaya ya pada, tentu saja pada banyak ulama, bahwa sesungguhnya ciri-ciri orang soleh itu memang berusaha keras senantiasa bertobat. Seperti halnya satu sobatnya Nabi Adam alaihissalam, ketika digoda setan dan akhirnya sadar ketika Allah tegur, dan ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri, tanpa ampunan dan rahmatmu sungguh kami termasuk golongan orang yang merugi. Saya tutup dengan satu kisah ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Rasul untuk menemaninya hijrah, yang dipilih juga oleh Rasul menjadi salah satu dari mertuanya, karena Siti Aisyah, ibunda kita adalah anaknya beliau, dan itu adalah salah satu ibunda kita, istri Rasulullah SAW. Paling banyak infaknya di perang Tabuk, tidak bisa terkalahkan oleh Sayyidina Umar, dan banyak sekali yang dipercaya sepenuhnya menjadi khalifah suksesornya Rasulullah SAW, yang paling berani menyampaikan ya Muhammadur Rasulullah ketika Rasulullah SAW wafat, ya, bahwa Muhammad itu Rasul Allah, telah berlalu, telah wafat Rasul-Rasul setelahnya. Ketika Sayyidina Umar tidak berani menatapi kenyataan bahwa Rasul wafat, mengangkat pedang. Siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat berhadapan dengan pedangku? Sayyidina Abu Bakar yang berani. Lemes, luruh Umar, lemes, kakinya jatuh. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkan aku satu doa yang akan aku selalu baca di dalam sholatku, di dalam sholat. Maka Rasul memberikan doa kepada, mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Abu Bakar, makhluk yang paling mulia, manusia mulia setelah Rasulullah SAW. Doanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku. Semoga kita bisa hafalkan sama-sama dan mengamalkannya. Yang paling penting mengamalkan, karena kalau sudah diamalkan, insya Allah hafal. Kalau dihafalkan belum tentu diamalin, tapi kalau diamalkan, insya Allah hafal. Allahumma, ini ajaran Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak, wala yaghfirud dzunuba illa anta, dan tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah, maghfiratan min 'indik, dengan ampunan yang datangnya dari sisi Engkau. Warhamni, sayangi aku ya Allah, sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga Allah yang sedang menyampaikan kita memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan doa ini. Mirip dengan doanya Nabi Adam, cuman yang ini lebih pol nih, karena bagi manusia mengakui dulu kita ini zalim. Ini Sayyidina Abu Bakar, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat terbaik. Tetap aja diajarinnya, ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak ya Allah. Tiada ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ampuni hamba, ampuni hamba dengan ampunan yang datang dari sisi. Sayangi hamba ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul qouli hadza wastaghfiru lakum arhamu rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, insya Allah Ustadz Mahmudin akan menjawabnya. Sahabat menutup dengan doa. Sebenarnya kalau ada di dalam Al-Quran ini ada doa yang bagus, tapi izinkan saya membaca artinya biar ketika kita membaca Arabnya kita bisa lebih memahami, memaknai, dan mudah-mudahan menyentuh hati kita. Artinya dulu, artinya seperti ini. Kalau tanpa mic insya Allah kedengaran, karena saya itu suaranya gordes, ya, gorowok desa.
Ini nanti akan saya baca. Artinya begini, ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkan ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada surgamu. Anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini, ya Allah. Anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Jangan Engkau jadikan, ya Allah, musibah kami ada dalam urusan agama kami. Jangan Kau jadikan musibah ada dalam urusan agama kami. Jangan Kau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan Kau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Dan doa-doa lanjutan setelah itu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina ya Allah. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabb. Ya Rabbana, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Tanpa ampunan dan rahmat-Mu, sungguh kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li ya Allah, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni ya Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Ya Rabbana, sesungguhnya kami, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan kezaliman yang banyak ya Rabb, dan tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Karenanya ampuni kami ya Allah dengan ampunan yang datangnya dari sisi-Mu. Sayangi kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.